kabarnya Teh Epa? Alhamdulillah baik Teh. Alhamdulillah. Kita masuk ke sesi konseling ya. Apa permasalahan yang diselesaikan oleh Teh Epa? Jadi seperti ini ya Bu, saya itu sering dimarahi oleh kedua orang tua saya karena bergadang. Berarti Teh Epa itu takut ya kepada orang tua Teh Epa gitu, karena Teh Epa itu sering dimarahi oleh orang tua Teh Epa gitu karena bergadang. Nah, ketakutan apa yang dialami oleh Teh Epa? Saya itu takut ketika mereka itu membentak saya dengan nada yang tinggi. Nah, itu tuh dapat membuat saya itu kaget gitu sampai-sampai langsung cemas gitu. Kenapa membentaknya itu senada tinggi itu? Oh, berarti Teh Epa itu merasa sedih ya, atau takut gitu terhadap kedua orang tua Teh Epa gitu, karena Teh Epa itu sering dibentak ketika begadang gitu ya oleh orang tua Teh Epa dengan nada yang tinggi gitu ya. Terus apa yang ingin diselesaikan dalam situasi ini? Mungkin saya itu ingin lebih mengerti situasi yang ada. Kemudian saya juga ingin lebih bisa sabar dan tenang dalam pastinya dalam beradaptasi ya dengan hal-hal tersebut. Berarti Teh Epa itu ingin lebih mengerti ya terhadap situasi gitu ya, yang mungkin orang tua Teh Epa itu membentak Teh Epa itu karena merasa khawatir gitu ya terhadap kesehatan Teh Epa gitu. Terus dari kedua hal itu ya, ingin Teh Epa itu kan ingin mengerti situasi, sama Teh Epa itu pengen sabar gitu menghadapi kedua orang tua Teh Epa itu. Dalam sesi konseling ini, apa yang ingin Teh Epa capai? Mungkin saya itu ingin lebih mengerti kepada kedua orang tua dulu supaya saya juga kedepannya bisa lebih sabar, tenang. Berarti dalam sesi konseling ini Teh Epa itu ingin lebih mengerti kepada situasi terhadap orang tua Teh Epa ini. Jadi dapat disimpulkan ya Teh bahwa Teh Epa itu awalnya merasa takut gitu terhadap kedua orang tua Teh Epa gitu, karena Teh Epa itu sering kaget dibentak oleh orang tua Teh Epa itu, karena Teh Epa itu suka gadang gitu ya. Mungkin orang tua Teh Epa juga merasa khawatir terhadap kesehatan Teh Epa. Di sini juga ya Teh Epa itu ingin mengerti situasi terhadap orang tua Teh Epa gitu. Mungkin ada kekhawatiran yang dialami oleh orang tua Teh Epa gitu, sehingga orang tua Teh Epa itu bisa membentak Teh Epa gitu, menyuruh Teh Epa untuk tidur. Baik, apakah ada permasalahan lagi Teh? Mungkin saya itu sekarang lagi merasa kecewa terhadap mantan saya yang dulunya saya itu kenal memang cukup baik dan juga melembut, ya bisa dibilang setia lah orangnya. Dan kami juga lumayan lama dekatnya, itu hampir 3 atau 4 tahunan gitu. Nah, dia itu kebetulan sekarang LDR, dulu bukan sekarang sibuk karena sekarang sudah jarang berkomunikasi. Dulu itu LDR dan juga susah dalam berkomunikasi, maupun apalagi bertemu berkomunikasi lewat WhatsApp juga susah gitu. Nah, saya itu kecewanya bisa-bisanya dia selingkuh, padahal kita itu sudah dekat udah lama gitu. Padahal saya itu tidak pernah berpikir untuk selingkuh, tapi dia itu melakukannya gitu. Berarti Teh Epa itu merasa sedih ya terhadap mantan pacar Teh Epa gitu, karena Teh Epa itu tidak menyangka ya kepada mantan Teh Epa itu gitu. Bisa-bisanya ya dianggap oleh Teh Epa itu bahwa pacar Teh Epa itu setia gitu, terus ya baik gitu ya. Tapi pacar Teh Epa itu bisa menyanyikan Teh Epa ya, karena mungkin karena LDR juga ya, karena jarang. Nah, boleh tahu gak sih Teh sedih yang dialami oleh Teh Epa itu? Kalau sedihnya itu jujur pas awal tahu selingkuh ya pasti saya itu ingin putus ya, kalau bahasa zaman sekarangnya itu putus. Tapi sedihnya itu saya itu kehilangan sosok dia gitu, karena jujur saja dia itu sampai sekarang walaupun dia selingkuh tapi dalam pikiran saya itu tidak ada catatan jelek gitu. Jadi saya itu kadang suka bingung mendeskripsikan atau mengekspresikan hati saya gitu.
saya itu mau kecewa, tapi saya itu nggak tahu letak kesalahannya itu di mana gitu. Oh, berarti mungkin karena Teh Eva itu terlalu sayang mungkin ya, terus kan mungkin udah lama ya hubungannya gitu, jadi sulit buat move on gitu, buat lupa gitu. Jadi Teh Eva itu ingin apa merasa kehilangan gitu ya, kehilangan sosok yang dianggap penting gitu dalam kehidupan Teh Eva. Nah, dalam sesi konseling ini apa yang ingin Teh Eva selesaikan? Saya mungkin ingin lebih melupakannya, Bu, karena saya itu juga harus sadar diri karena bukan lagi orang yang diharapkan dia, Bu. Karena mungkin banyak yang lebih daripada saya, mungkin karena alasan dia selingkuh itu. Jadi saya itu ingin lebih sabar, lebih menerima kenyataan, dan bisa menerima sosok yang ingin hadir pada kehidupan saya ke depannya. Berarti Teh Eva itu ingin melupakan ya, melupakan, mungkin bisa move on ya terhadap mantan Teh Eva. Ada hal lain yang ingin Teh Eva capai dalam sesi konseling ini? Dan berarti dapat disimpulkan ya bahwa Teh Eva itu merasa sedih terhadap mantan Teh Eva gitu, karena Teh Eva itu sudah percaya dia gitu. Tapi dia itu bisa menyanyiakan Teh Eva gitu, dan Teh Eva juga sekarang merasa kehilangan gitu ya terhadap sosok yang mungkin dulu bisa dibilang pacar ya, dan sekarang mungkin mantan pacar Teh Eva ya. Dan Teh Eva juga sekarang ingin melupakan, ingin bisa move on gitu ya terhadap mantan pacar Teh Eva. Nah, apakah ada hal lain Teh? Mungkin saya itu sedikit curhat ya, Bu. Saya itu sekarang kuliah dan kebetulan saya ngambil S1 bimbingan dan konseling di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, kebetulan banyak sekali beban yang dihadapkan kepada saya, itu tugas-tugasnya. Saya merasa kadang lelah banget dengan tugas-tugasnya itu karena terhitung banyak sekali. Mungkin tidak banyak sih, cuma dengan waktu yang deadline yang mepet banget, dengan 1 minggu itu harus semua dikumpulkan. Jadi saya itu kadang suka bukannya malah rajin, tapi malah malas karena mungkin kebingungan tugas mana dulu yang harus dikerjakan. Berarti Teh Eva itu merasa capek ya terhadap aktivitas yang dilakukan oleh Teh Eva gitu ya. Sehingga Teh Eva itu ingin tahu gitu skala prioritas mana yang harus lebih dikerjakan gitu ya. Nah, boleh tahu Teh persisnya gimana merasa capek gitu? Ya, selain daripada tugas, saya itu juga kan kebetulan ada pembagian kelompok. Nah, di pembagian kelompok itu kan kita tidak bisa memilih mau dengan siapa. Nah, di saat itulah PJ yang memilihnya, dan kebetulan ada beberapa orang yang tidak sefrekuensi dengan saya, sehingga menghasilkan tugas yang kurang baik juga gitu, karena banyak sekali masalah-masalah, karena tugasnya susah, ditambah orangnya juga susah dalam berkontribusi dalam mengerjakan tugas, jadi tambah lelah gitu. Selain daripada tugasnya, ada orang yang kelompok-kelompok yang sangat tidak baik dalam berkontribusi dalam tugas tersebut. Berarti Teh Eva itu merasa capek karena awalnya Teh Eva itu emang merasa capek terhadap aktivitas Teh Eva, terutama tugas gitu. Tapi tidak hanya dari tugasnya gitu, mungkin dari kayak kelompok gitu ya, itu kan ditentukan oleh PJ ya. Jadi Teh Eva itu merasa bukan terbebani mungkin ya terhadap teman kelompok yang emang tidak sefrekuensi ya. Nah, lalu dalam studi konseling ini apa yang ingin Teh Eva selesaikan? Mungkin saya ingin lebih rajin lagi dalam mengerjakan tugas, lebih mengingat lagi apa tujuan saya masuk kuliah ini untuk apa gitu. Dan juga bisa ya memaafkan lah, dan juga selain memaafkan bisa mengingatkan teman-teman supaya bisa lebih rajin. Nah, dari 3 tadi ya, Teh Eva itu kan ingin lebih rajin dalam belajar lagi, terus ingin mengingat kembali gitu tujuan kuliah Teh Eva itu untuk apa gitu, dan yang terakhir mungkin memaafkan dan mengingatkan teman gitu ya. Nah, dari ketiga itu apa yang ingin Teh Eva selesaikan dalam studi konseling? Mungkin yang saya inginkan terlebih dahulu untuk diselesaikan masalahnya, supaya saya ingat tujuan awal saya masuk ke dunia perkuliahan. Baik, jadi bisa disimpulkan ya,
TEPA itu awalnya merasa capek gitu ya, karena aktivitas yang dilakukan di kampus oleh TEPA gitu ya, terutama pada pembagian kelompok dalam berpresentasi mungkin ya. Karena ada juga teman yang emang tidak sefrekuensi gitu ya. Terus TEPA juga ingin lebih mengingatkan tujuan hidup, tujuan kuliah TEPA itu untuk apa gitu ya, sehingga TEPA itu akan fokus lebih semangat belajarnya gitu ya, memotivasi diri juga. Nah, apakah ada permasalahan lain teh? Mungkin saya itu kadang selain dari tugas yang tadi melelahkan sekali menurut saya, ada juga kan tugas presentasi. Nah di sana kita itu dituntut untuk memiliki public speaking yang bagus. Nah di sana itu saya suka kadang insecure dengan teman-teman sekelas saya, karena saya itu selalu namanya manusia ya pun selalu merasa kurang dengan kemampuan yang dimilikinya. Nah saya itu kadang suka insecure ataupun ketika dosen mengkritik agar bisa lebih baik. Nah, tapi saya itu malah kepikiran dan cemas berlebihan. Mungkin saya itu merasa tidak pede ya terhadap ketika melihat teman presentasi mungkin ada yang lebih baik ya, ataupun dalam ketika dosen mengkritik mungkin TEPA itu selalu teringat, karena TEPA itu tidak bisa bersikap bodoh amat gitu ya, sehingga bisa menimbulkan kecemasan. Nah, boleh tahu gak sih teh kecemasan yang sering muncul itu kayak gimana gitu? Oke, jadi misal saya itu sedang presentasi di depan. Kemudian dalam penyajian materi itu ada yang kurang, materinya itu tidak terbawa semua misalnya. Nah dosen itu mengingatkan, nah harusnya kamu itu menjelaskan yang ini. Nah saya itu merasa, oh berarti usaha yang sudah saya lakukan sebelumnya itu sia-sia gitu, dan tidak percaya diri lagi sebenarnya, dan overthinking pada nilai-nilai akhir nantinya gimana, takut nilai turun lah dan sebagainya. Oh, berarti TEPA itu kecemasan yang dialami TEPA itu lebih ke kecemas terhadap nilai-nilai TEPA mungkin ya, terhadap nilai-nilai untuk kedepannya gitu ya, dalam mungkin contohnya kayak tadi yang disampaikan oleh TEPA, merasa bahwa ketika presentasi itu, ketika dosen ngomel itu, ketika ngomel itu mungkin TEPA tuh merasa kurang penyajian dalam materi itu ya. Nah, apa yang ingin diselesaikan dalam sesi konseling ini? Yang saya bahas kan cemas ya Bu. Saya itu ingin berusaha mengurangi rasa cemas tersebut dulu mungkin, karena jikalau kita sudah enjoy mungkin kedepannya juga akan ya bisa lebih bodo amat. Mungkin emang kita itu gak boleh bodo amat tentang kritikan, cuma yang saya ingin hilangkan itu cemas berlebihan. Ada hal lain kan? Udah. Kita sesi konseling ini ya TEPA itu ingin mengurangi rasa cemas yang berlebihan gitu ya terhadap komentar-komentar negatif dari orang lain gitu ya, lebih percaya diri juga. Nah, jadi dapat disimpulkannya bahwa TEPA itu mungkin tadi tidak pede ya terhadap ketika melihat teman presentasi gitu ya mempunyai public speaking yang baik gitu, sehingga TEPA itu merasa cemas gitu ya terhadap diri sendiri itu. Contohnya dalam mungkin TEPA itu merasa cemas dalam penyajian materinya gitu, ketika dikomen oleh dosen itu bahwa TEPA itu merasa diri itu kurang optimal gitu ya dalam penyajian materi itu, dan mengkhawatirkan nilai-nilai akhir TEPA gitu. Dan TEPA juga ingin mengurangi rasa cemas itu gitu, sehingga bisa membuat TEPA itu lebih enjoy gitu dalam perkuliahan itu gitu, dan merasa lebih pede lagi. Nah, apakah ada permasalahan yang lain teh? Masalah yang terakhir mungkin ya Bu, saya itu kan tadi sudah dijelasin ya, sudah cerita juga kepada Ibu, saya itu kadang suka kelelahan dengan tugas yang diberikan oleh dosen. Nah di balik itu juga kan ada tadi saya itu mengeluh tentang anggota kelompok. Nah saya juga itu suka gak enakan dengan orang-orang. Saya itu kadang suka peduli dengan orang lain namun lupa dengan diri sendiri. Misalnya kayak gini ya Bu, saya itu udah nih pembagian tugas materi, tapi saya itu
anggota, bukan saya sibuk tapi anggota saya itu tidak mengerjakannya. Nah saya itu bisa-bisanya, oh iya gak apa-apa biar saya ajar. Jadi kadang kan saya itu peduli sama orang lain, cuma lupa sama diri sendiri, padahal diri sendiri juga butuh istirahat gitu. Dan juga itu kan merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh rekan saya. Namun saya itu membiarkan seolah-olah gak apa-apa lah, kamu gak capek, yang penting yang nilai kita bagus semua deh gitu. Jadi TFA itu lebih mementingkan orang lain ya daripada diri sendiri gitu. Contohnya kayak tadi yang disampaikan oleh TFA gitu dari tugas kelompok. Gak apa-apa orang lain kelompok gak ngerjain juga, yang penting tugas ini selesai gitu ya, demi kebaikan kelompok gitu ya, nilai kelompok. Nah, kan tadi TFA capek ya, berarti TFA itu gak bisa bodo amat ya terhadap orang lain, karena TFA itu selalu peduli pada orang lain gitu, tapi lupa akan diri sendiri gitu. Nah, boleh tahu gak sih Teh apa sikap yang kayak capek yang dirasakan oleh TFA itu yang bisa peduli kepada orang lain itu seperti apa? Tapi kadang rasa capek itu nggak terlalu sering muncul sih Bu, sebenarnya. Mungkin saya juga enjoy aja ngerjainnya, cuma kalau capek itu datang itu kalau ketika misalnya tugasnya itu emang susah banget dan juga perlu fokus yang tinggi. Nah jadi dengan fokus yang tinggi, tugasnya susah, kemudian waktunya tidak ada, nah itu muncul rasa capeknya Ibu. Kalau misalnya tugasnya itu gampang, kemudian waktunya luang, ada waktu luang, nah saya itu kadang suka, nah gak apa-apa, gak dipikirin sama sekali. Tapi ketika tugasnya susah, waktunya gak ada, mepet, nah itu saya itu capek, kadang suka, kalau bahasa kita gergeten ya Bu sama orang gitu teh, itu cuma nggak bisa negor gitu. Berarti TFA itu merasa capek ya ketika mungkin kalau waktunya lama, kalau tugasnya mungkin gampang gitu ya, masih bisa dikerjain sendiri gitu gak apa-apa. Tapi ketika emang tugasnya sulit, terus waktunya mepet gitu ya, deadline-nya mepet gitu, terus fokusnya juga tinggi gitu, kita itu capek gitu ya. TFA itu merasa capek gitu dan pengen menegur orang tersebut, tapi TFA itu tidak bisa menegurnya gitu, jadi terlalu baik anaknya. Lalu apa yang ingin dicapai pada sesi konseling saat ini? Mungkin saya itu ingin lebih tahu posisi seseorang itu harusnya sebagai bagaimana, harus juga bisa lebih ke bodo amat dan bisa mengetahui bahwa setiap orang itu punya tanggung jawab dan tugas masing-masing. Memang baik itu bagus, tapi kalau kita terlalu baik mungkin jatuhnya akan dimanfaatinnya sama orang tersebut. Jadi kita juga, jadi aku itu ingin lebih ke bisa lebih hati-hati dan bisa meyakinkan atau memikirkan bahwa setiap orang itu punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nah, tadi kan telah disampaikan ya oleh TFA itu gitu. TFA itu ingin lebih tahu posisi orang itu seperti apa gitu, terus bisa bersikap bodoh amat gitu, mungkin tidak terlalu baik ya kepada orang lain. Dan TFA juga ingin mengetahui kesibukan orang lain itu seperti apa gitu, karena setiap orang juga mempunyai tanggung jawabnya masing-masing gitu. Nah, dari ketiga hal itu apa yang ingin TFA capai pada situasi saat ini? Mungkin yang pertama saya itu lebih ke harus bisa harus punya keberanian untuk bisa peduli lagi kepada diri sendiri, tidak mementingkan dulu orang lain. Kalau sudah peduli mungkin saya juga kedepannya bisa lebih bisa negor, bisa mengingatkan gitu. Nah, mungkin TFA itu ingin lebih punya keberanian terhadap diri sendiri ya, sehingga TFA itu tidak terlalu baik mungkin ya kepada orang lain, jadi bisa mengingatkan akan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh teman TFA gitu. Jadi dapat disimpulkannya bahwa TFA itu awalnya merasa capek gitu ya terhadap teman-teman TFA mungkin ya, sehingga TFA itu merasa lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri gitu ya, gak bisa bodo amat mungkin ya. Terus TFA juga mungkin bisa ya menyelesaikan kayak tugas kelompok sendiri, tapi ketika tugas itu sulit gitu, terus deadline-nya mepet gitu, TFA itu merasa capek gitu, tapi TFA itu gak bisa negur kepada teman kelompok itu gitu.
tidak bisa mengingatkan gitu karena mungkin merasa tidak enak ya buat mundurnya harus kayak gimana. Nah, TEPA ingin lebih punya keberanian terhadap diri sendiri gitu untuk menegur teman TEPA mungkin ya, mengingatkan teman TEPA bahwa semua orang itu punya kewajiban dan kesibukan yang masing-masing gitu. Seperti TEPA juga kan punya kesibukan antara kuliah dan aktivitas yang lainnya juga ya, semua orang juga sama gitu ya. Nah, mungkin sekian ya teh pada sesi konseling ini, semoga dapat membantu gitu ya apa yang tadi disampaikan oleh TEPA dan apa yang kita lakukan dalam sesi konseling saat ini. Terima kasih teh sudah datang pada sesi konseling.